Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kita ya Solihah di soal nomor 9. Jadi silahkan diperhatikan di sana ada hasil dari 17 dikurangi 63, kemudian dibagi 7 dikali 3. Perhatikan di sini ada operasi pengurangan, pembagian, kemudian ada operasi perkalian. Nah, jadi ingat, ketika ada operasi perkalian dan pembagian, maka yang kita dahulukan adalah operasi pembagian dan perkaliannya. Ya. Kemudian lihat, di sini urutannya adalah pembagian dulu, kemudian baru perkalian. Berarti kita operasikan yang pembagian terlebih dahulu. Nah, 63 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 9. Lalu kemudian kita operasikan dengan 3. 9 dikali 3, 27. Berarti 17 dikurangi 27 hasilnya adalah negatif 10. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 10. Jika ada tanda bintang, berarti tambahkan bilangan kedua dengan 2 kali bilangan pertama. Kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Maka nilai dari negatif 12 di bintang 2 ya. Negatif 12 kemudian bintang 2 adalah, berarti di sini yang bilangan pertama itu adalah negatif 12-nya, kemudian bilangan keduanya adalah yang 2. Nah, kita ikuti arahan dari soalnya. Jika ada tanda bintang, berarti tambahkan bilangan kedua. Bilangan kedua tadi siapa? 2 ya. Tambahkan bilangan kedua dengan 2 kali bilangan pertama. Berarti 2-nya kita tambahkan dengan 2 kali bilangan pertamanya 2, negatif 12. Kita dapatkan 2 ditambah negatif 24, karena 2 dikali negatif 12 adalah negatif 24. Berarti kita punya 2, di sini ada plus min, berarti sama saja kita punya 2 dikurangi 24, gitu ya. Atau kita boleh berpikir seperti ini. Kita punya 2, kemudian kita hutang 24. Berarti kita masih punya hutang 22 atau negatif 22. Ya, kita bisa lihat juga yang positifnya 2, yang negatifnya 24. Oh, berarti nanti masih negatif nih hasilnya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu hasilnya negatif, berarti tinggal kita tulis negatif. 24-nya kita kurangkan dengan 2. Berarti kita punya 22. Berarti negatif 22. Selanjutnya, kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Oke, berarti hasilnya tadi siapa? Hasilnya adalah negatif 22. Kita bagi dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya 22. Berarti negatif 22 kita bagi dengan 2, menghasilkan negatif 11. Seperti itu ya. Berarti hasilnya adalah negatif 11. Lanjut ke soal nomor 11. Di antara bilangan berikut yang merupakan kelipatan 18 dan 24 adalah, ingat, kalau di sini bilang kelipatan berarti kita bisa cari menggunakan KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Gitu, ya. Atau kalian boleh deh cari kelipatannya satu-satu, itu kan 18, nanti kelipatan dari 18 berarti kan tinggal kali 2 lagi, tinggal kalikan lagi, tambah lagi 18, tambah lagi 18, itu boleh. 24 pun demikian, tapi kan itu terlalu lama ya. Maka kita cari dengan menggunakan KPK. Menggunakan pohon faktor ya. Kita dapatkan faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2 untuk 18, dan 24 ini faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3. Kalau misalnya ada yang lupa tentang bagaimana mencari faktorisasi prima, ingatkan kembali. Jadi kita cari 18 dan 24. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Tadi kalau 18 kan dan 24 sama-sama bilangan genap, bisa kita bagi dengan 2 ya. Bagi 2, berarti di sini ada 9. Ini bisa dibagi 3, selesai ya. Kemudian ini dibagi 2. Di sini 12, bagi 2, diperoleh 6, dibagi 2 lagi, diperoleh 3. Nah, berarti kita dapatkan, nah ini dia, dia, dan dia.
ya. Kemudian ini dan ini. Karena di sini 2-nya ada 1, maka di sini kita tuliskan pangkat 1 ya. Kemudian 3-nya 2, berarti kita tulis 3 pangkat 2. Dan yang di 24, karena 2-nya ada 3, berarti kita tulis 2 pangkat 3. 3-nya dia 1, cukup tulis 1. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 dan 2 kali 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi setelah kita memperoleh faktorisasi prima dari bilangan 18 dan 24, kita ingat ketika kita ingin mencari kelipatannya berarti kita cari yang faktornya sama dengan pangkat paling besar. Lihat di sini ada 2 dan 2 yang faktornya sama ya. Kemudian ada lagi di sana ada 3 dan 3 kita. Ya, tapi kita ambil yang pangkatnya terbesar. Tadi dari 2 kita ambil yang pangkatnya 3, dari 3 yang kita ambil adalah pangkatnya 2. Karena di sini kalau untuk faktornya yang 2 dia pangkat terbesarnya 3, untuk bilangan 3 faktor terbesarnya pangkatnya adalah 2 ya. Jadi di sini kita punya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Itu. 2 pangkat 3 hasilnya 8, 3 pangkat 2 hasilnya 9, kita kalikan dapatlah hasilnya adalah 72. Seperti itu Solihah. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita diminta untuk mencari KPK. Soal nomor 12 ya. Di sini kita diminta untuk mencari KPK dari 27 dan 36. Caranya sama, gunakan tuan faktor untuk mencari faktorisasi primanya. Diperoleh 27 ini faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 3. Kemudian untuk bilangan 36 diperoleh faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi, sama seperti tadi, kita cari faktor yang sama dengan pangkat terbesar plus yang berbeda ya. Jadi kalau yang tadi kan tidak ada yang berbeda ya. Dia sama-sama punya 2 dan sama-sama punya faktor 3. Tapi kalau di sini, di 27 tidak punya faktor 2. Ya, tapi mereka sama-sama punya faktor 3. Berarti dari faktor yang 3 ini, ya bilangan 3, kita ambil yang pangkatnya terbesar. Ya, berarti yang pangkatnya 3. Makanya di sini kita punya 3 pangkat 3. Kemudian, karena ini sendirian, nggak punya teman atau nggak punya faktor yang sama, maka kita masukkan saja ke KPK. Jadi faktor yang berbeda dari faktorisasi prima antara dua bilangan ini kita masukkan, gitu ya. Jadi ingat kalau KPK itu adalah faktor yang sama dengan pangkat terbesar dan faktor yang berbeda, gitu. Jadi ada tambahannya. Gitu. Maka di sini diperoleh hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 27, yaitu 108. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nomor 13, kita diminta untuk mencari KPK dan FEB dari 24. Kemudian, nah ini dia. 24, 36, dan 48. Nah, kita cari masing-masing dari mereka. Ditambahkan ke bawah ya, biar tidak susah melihatnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita punya 3 bilangan seperti ini, maka kita sama ya, cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Kemudian, kalau cari KPK berarti cari faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Kemudian, kalau yang FPB, itu cari faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Dan jangan lupa tadi kalau misalnya di KPK itu ada faktor-faktor yang berbeda dari yang lainnya, ya, tidak sama, maka kita ambil juga untuk masukkan di KPK. Nah, di sini perhatikan di sini ada dua, ya. Kemudian di sana juga ada faktor lainnya yang sama dimiliki oleh ketiga bilangan, yaitu 3.
pertama kita cari KPK, berarti kita ambil yang pangkat terbesar yaitu 4. Ya, ini yang pangkat 4. Kemudian yang pangkatnya terbesar juga di 3. Berarti kita punya pangkat 4. Jadi di sini kita punya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, yaitu 16 dikali 9 hasilnya 144. Nah, yang untuk FPB, kita cari yang pangkatnya terkecil. Untuk faktor 2, ya, faktornya, kita punya pangkat terkecilnya itu 2. Nah, berarti kita pakai yang ini. Berarti di sini kita punya 2 pangkat 2. Untuk yang faktornya 3, kita punya pangkat terkecilnya adalah 1. Berarti kita punya 3 di sini. Nah, tinggal kita kalikan saja. 2 pangkat 2 dikali 3, 4 kali 3 hasilnya 12. Selesai. Ya. Kita lanjut lagi ke dua soal selanjutnya. Soal terakhir. Di sini ada Ana dan Ani berbelanja di toko yang sama. Ana berbelanja setiap 8 hari sekali, dan Ani berbelanja setiap 12 hari sekali. Pertanyaannya adalah, keduanya akan belanja bersama setiap lalalala hari, ya, setiap berapa hari. Gitu, ya. Jadi ingat, kalau ada kata kunci sekali, ya, kemudian bersama, kemudian setiap, nah, ini berarti kita menggunakan KPK. Nah, berarti kalau kita tahu carinya menggunakan KPK, berarti kita cari faktorisasi prima dari 8 dan 12-nya. Gitu. Kemudian kita cari KPK-nya. Dari 8 kita dapat faktorisasi prima 2 pangkat 3. Dari 12 kita dapat faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Gitu. Berarti KPK-nya adalah cari faktor dengan pangkat terbesarnya, faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Berarti yang ini ya, pangkat yang terbesarnya adalah 3, berarti 2 pangkat 3. Terus tambah juga kalikan dengan faktor yang berbeda, yaitu yang 3 ini. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3, hasilnya adalah 8 kali 3, yaitu 24. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk nomor 15 nih, soal terakhir ya. Pak Juju mempunyai 36 ekor ayam, 28 ekor itik, dan 12 ekor angsa yang dimasukkan ke dalam kandang. Setiap kandang berisi ternak-ternak tersebut yang sama banyak. Banyaknya kandang paling banyak yang di Pak Jojo adalah berapa? Gitu ya. Nah, ingat kalau kita punya clue atau kata kunci di sini itu berupa sama banyak ya. Sama banyak, kemudian paling banyak. Nah, ini berarti kita gunakan FPB untuk penyelesaiannya. Sama seperti tadi, kita cari faktorisasi primanya dari 36, 28, dan 12. Hanya saja kita di sini mencari bukan KPK, tapi FPB. Ya. Oke. Di sini kita sudah punya, kalau faktorisasi prima dari 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, dari 28 itu kita punya 2 pangkat 2 kali 7, kemudian kita juga punya dari 12 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, berarti di situ kita punya, kalau FPB adalah cari yang faktornya sama. Kita ini cuma punya faktor sama itu, yaitu bilangan 2. Ya, jadi kalau misalnya kita punya 3 bilangan, kita cari FPB atau KPK-nya, ya, ketika kita mencari faktor yang sama, berarti di tempat ketiga bilangan itu harus ada semua. Ya, di sini 3 cuma ada di 2 tempat, hanya ada di 36 dan 12. Sedangkan 7 justru malah hanya ada di bilangan 28. Berarti kita fokus ke yang faktornya adalah 2 ya. Lihat di sana berapa pangkat terkecilnya. Oh, ternyata di sana mereka sama-sama 2 pangkat 2 semua. Ya, berarti itu adalah faktor terkecilnya, yaitu 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Berarti hasilnya adalah 4. Jadi kandang paling banyak ini buat Pak Jojo adalah 4. Seperti itu ya. Oke, Solihah. Silahkan di
dipelajari baik-baik ya, diperhatikan baik-baik penjelasan dari yang sudah Umi jelaskan. Ketika misalnya memang betul-betul masih belum paham, boleh ditanyakan kembali ke Umi gitu ya. Jazakumullah khairan solihah, semoga sukses selalu.